Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Berdasarkan sumber lokal data tercatat, Indonesia berada di peringkat ke-76 dari tingkat kejahatan di dunia. Sedangkan di Asia, Indonesia berada di peringkat keempat dari 8 negara dengan indeks kejahatan sebesar 46,1 dan indeks keamanan sebesar 53,9. Dapat dilihat tingkat kejahatan di Sulawesi Selatan meningkat atau melonjak sebanyak 2,74% dari tahun sebelumnya, di mana kasus tertinggi terletak di kota Makassar. Berikut dapat dilihat beberapa literatur kejahatan tindak kriminal beberapa kota di Indonesia. Menurut pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Supadi Ahmad menilai bahwa banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan laporan kinerja operasional triwulan kedua tahun 2021, jajaran Polda Sulawesi Selatan menemukan angka kejahatan meningkat sebanyak 2,74% dari tahun sebelumnya, yang didominasi oleh kejahatan konvensional antara lain kasus penganiayaan, pencurian, penipuan, dan penggelapan serta kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia mencatat kenaikan angka kriminalitas dari minggu pertama sampai minggu kedua di tahun 2021. Data kepolisian di tanah air menunjukkan kasus kejahatan naik hingga 236 kejadian atau kasus dengan presentasi kenaikan angka kejahatan sebesar 5,8%. Maka dari itu kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nur Syahira, kedua Nur Rahmi, dan ketiga Alaitailah Nugra Kurniadi Pare, dan keempat Andi Oleh Syahnur angkat judul tentang pemodelan matematika dalam peningkatan angka kriminalitas pada masa pandemi COVID-19 di kota Makassar. Adapun tujuannya yaitu 1. Menghasilkan model matematika untuk kasus peningkatan tindak kriminalitas. Kedua, mengetahui hasil analisis model. Ketiga, mengetahui hasil simulasi model. Keempat, menarik kesimpulan. Terdapat 7 asumsi yang kami peroleh. Pertama, terdapat 4 kelompok masyarakat, yaitu suspek, efektif, perpetrator, dan rilis. Kedua, laju masyarakat yang menuju remaja sama dengan laju kematian. Ketiga, masyarakat yang masuk kelompok S dimulai dari masyarakat yang dalam fase menuju remaja. Keempat, masyarakat yang melakukan tindak kriminal akan mendapatkan sanksi. Kelima, masyarakat yang telah bebas dari hukuman dapat melakukan tindak kriminal kembali. Keenam, masyarakat yang terkena dampak pandemi, terkhusus di bidang ekonomi, mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan tindak kriminal. Ketujuh, terdapat masyarakat yang tidak terkena dampak pandemi di bidang ekonomi. Selanjutnya, membangun model. Adapun model yang kami gunakan yaitu model SAPR dengan bagan model yang dapat dilihat pada slide, di mana alfa merupakan laju masyarakat yang rentan, beta merupakan laju perpindahan masyarakat rentan ke kelompok masyarakat yang terkena dampak pandemi, delta merupakan laju perpindahan masyarakat yang terkena dampak pandemi ke kelompok masyarakat yang melakukan tindak kriminal saat pandemi, epsilon merupakan laju masyarakat yang terkena dampak pandemi ke kelompok masyarakat yang terbebas dari tindak kriminalitas atau tidak terkena dampak pandemi di bidang ekonomi. Theta merupakan laju perpindahan masyarakat yang melakukan tindak kriminalitas ke kelompok masyarakat yang terbebas dari kriminalitas yang sebelumnya telah mendapat hukuman. Si merupakan laju perpindahan masyarakat yang terbebas dari kriminalitas atau sudah mendapat hukuman tetapi masih melakukan tindak kriminalitas. Dan mu merupakan laju kematian. Selanjutnya, analisis model. Untuk menganalisis model, terdapat 3 langkah. Yang pertama, menentukan titik keseimbangan. Dari keempat persamaan, titik keseimbangan terjadi ketika DS per dt, dA per dt, dP per dt, dan dR per dt disamakan dengan 0. Sehingga diperoleh S sama dengan alfa per beta tambah mu, A sama dengan beta S per delta tambah mu tambah epsilon, P sama dengan delta A tambah
CR per theta tambah mu, dan R sama dengan theta P tambah epsilon A per C tambah mu. Titik keseimbangan terdapat dua jenis. Yang pertama, titik keseimbangan bebas atau E0 dengan yang kedua, titik keseimbangan endemik atau E1. Titik keseimbangan bebas dicapai ketika A dan P bernilai 0. Karena A dan P-nya bernilai 0, sehingga didapatkan S sama dengan alfa per beta tambah mu, sedangkan A, P, dan R bernilai 0. Sehingga titik keseimbangan bebasnya atau E0-nya yaitu A per beta tambah mu, 0,0,0,0. Yang kedua, titik keseimbangan endemik atau S1. Titik keseimbangan endemik dicapai ketika S, A, P, dan R bernilai tidak 0. Sehingga diperoleh S bintang, A bintang, P bintang, dan R bintang seperti pada layar. Langkah kedua yaitu analisis kestabilan. Dari keempat persamaan tersebut, didapatkan matriks Jacobi-nya sebagai pada layar. Sehingga dengan menggunakan Maple, diperoleh nilai eigennya, terdapat 4 nilai eigen. Nilai eigen pertama yaitu min mu kurang beta, nilai eigen kedua min delta kurang mu kurang epsilon, nilai eigen ketiga min mu, nilai eigen keempat min mu kurang C kurang theta. Karena semua nilai eigen bernilai negatif, maka titik kesetimbangan bebas dan titik kesetimbangan endemiknya bersifat stabil. Langkah ketiga yaitu menentukan bilangan reproduksi dasar atau R0. Rumus R0 yaitu matriks F kali inverse dari matriks V, di mana F adalah bagian dari persamaan yang positif, sedangkan V adalah bagian negatif dari persamaan. Dengan rumus dan langkah yang tampil pada layar, sehingga didapatkan R0-nya yaitu 0, 0, delta per min delta kurang mu kurang epsilon, 0. Dari matriks R0 yang didapatkan sebelumnya, dengan menggunakan rumus determinan dari lambda I kurang R0, disama dengan K0, didapat lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 0. R0 yang digunakan di sini adalah nilai eigen yang terbesar. Karena lambda 1 dengan lambda 2-nya sama-sama bernilai 0, jadi R0-nya sama dengan 0. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Aulia. Perkenalkan, saya Dewi Syahnur akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu simulasi model. Dapat dilihat dari tabel, parameter-parameter yang digunakan itu mulai dari alfa hingga n dengan nilai-nilainya didapatkan dari asumsi yang telah dibuat. Kemudian dengan menggunakan Maple, menggunakan sintaks Maple untuk menunjukkan grafik untuk R0 sama dengan 0, didapatkan grafik yang pertama itu untuk variabel S yang menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang rentan melakukan kriminalitas mulai usia remaja pada selang waktu 0 hingga 250 hari. Adapun yang mengalami penurunan itu pada hari I ke-0 hingga 17 dan mencapai stabil mendekati 0 pada selang waktu 20 hingga 250 hari. Kemudian grafik kedua itu adalah untuk variabel A yang menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang mengalami dampak COVID-19 dan berpotensi melakukan kriminalitas, yaitu pada selang waktu 0 hingga 250 hari. Mengalami peningkatan di hari pertama hingga mencapai angka 0,59 dan mengalami penurunan di hari ke-5 dan terus stabil hingga hari ke-250. Kemudian tabel ketiga itu menunjukkan variabel P, yaitu jumlah masyarakat yang telah melakukan kriminalitas yang mengalami penurunan sangat tajam sesaat di awal, kemudian terus mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu hingga hari ke-250. Adapun untuk grafik
Selanjutnya itu untuk variabel R. Kurva ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang telah bebas dari hukuman terus mengalami kenaikan hingga hari ke-250. Adapun grafik gabungan dari keempat variabel tersebut itu ditunjukkan pada grafik berikut, yaitu untuk dengan nilai R0-nya itu sama dengan 0. Kemudian materi selanjutnya itu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan simulasi yang telah dilakukan untuk pemodelan peningkatan kasus kriminalitas di masa pandemi COVID-19, diperoleh 2 titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas dan kesetimbangan endemik yang masing-masing bersifat stabil. Kemudian dari simulasi menggunakan bantuan Maple juga dari grafiknya diperoleh bahwa individu pelaku sempat mengalami penurunan, kemudian terus naik. Kemudian individu bebas dari tindak kriminal selalu mengalami peningkatan jumlah kasus bebas, sedangkan untuk individu tersangka sempat mengalami kenaikan hingga terus stabil. Adapun individu rentan sempat menurun, kemudian kembali stabil, dan di mana kelompok individu tersebut berada dalam suatu batas waktu yang sama, yaitu hingga 250 T atau waktu dengan waktu ini diasumsikan sebagai hari. Adapun R0-nya itu didapatkan adalah kurang dari 1 atau tepatnya sama dengan 0, yang berarti tidak terjadi penularan tindak kriminalitas pada masa COVID-19 dari satu orang ke orang lain. Sekian paparan materi dari saya.